Shalom Sobat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi Rabu 11 Desember 2024 dengan tema Hidup dalam Janji Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, mari satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beraktivitas di hari ini ya Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, ucapan syukur itu hanya bagi Engkau saja ya Bapa. Tuhan, kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami dengan firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 9. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita renungkan di ayat yang ke-9, bagaimana Tuhan menghadapi orang-orang yang meragukannya. Apa yang Tuhan inginkan terjadi pada semua orang? Bersyukurlah untuk semua hal yang sudah dan akan diberikannya untukmu. Sobat WB, selama hidup kita pasti pernah menerima atau memberi janji kepada dan dari orang lain.
apakah itu keluarga, sahabat, atau rekan kerja. Sebagai manusia, kita biasanya mudah untuk berjanji, tetapi sering lupa untuk menepatinya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tidak demikian halnya dengan Tuhan, Sobat WB. Sekalipun akan ada orang yang tidak peduli dan menganggap remeh janji Tuhan, tetapi dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Mungkin kita juga pernah meragukan janji Tuhan. Ketika menghadapi kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan, bersyukurlah bahwa Tuhan tetap sabar terhadap kita. Jika engkau pernah meragukan janji-janji Tuhan, bertobatlah dan tetapkan hatimu untuk mempercayainya. Sobat WB, mari kita terus berfokus pada Tuhan dan perkataan-perkataannya. Karena itulah yang membuat kita teguh berdiri lewat kepercayaan dan penyerahan total kepadanya. Jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Yang terbaik dan yang terbesar Dia sudah berikan, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib menggantikan kita. Adakah lagi hal yang mungkin Dia tahan untuk kita? Tidak ada. Sobat WB, sebelum kita membagikan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Betapa kami bangga, betapa kami bersyukur Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau datang ke dunia ini untuk menebus hidup kami, menjadikan kami manusia yang berharga di pemandangan mata-Mu, menjadikan kami manusia-manusia baru ya Tuhan. Kami mau terus belajar menjadi pelaku firman-Mu dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam janji-janji-Mu yang ya dan amin. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memilih untuk percaya terhadap janji Tuhan adalah kekuatan menjalani kehidupan ini.